Halo, selamat pagi. Pada video kali ini, saya ingin membahas tentang struktur-struktur dasar pelabuhan, yang dalam hal ini saya hanya membahas jenis-jenis struktur yang ada di pelabuhan, bukan perencanaannya. Perencanaannya nanti setelah kita memahami dan mempelajari tentang gelombang dan gaya-gaya yang ada pada struktur tersebut. Dan pada kesempatan ini, struktur yang akan dibahas itu adalah dermaga, kemudian ada fender, kemudian ada tambatan, lalu satu lagi adalah breakwater. Nah, ini untuk dermaga. Dermaga ini pada pelabuhan bisa kalian bayangkan sendiri ya, dermaga itu seperti apa. Itu dia mempunyai tipe-tipenya, ada tipe-tipe wharf. Jadi wharf itu dia tipe dermaga yang sejajar garis pantai lah gitu modelnya ya. Kemudian ada tipe pier itu berarti tegak lurusnya, dan jetty dia menjorok jauh ke dalam ke arah menjauh dari coastal area gitu. Ya, jadi yang bagian ini adalah wharf ya, dia sejajar garis pantai, nih garis pantai misalkan ya. Ini shoreline gitu ya, SL gitulah ya. Kemudian ini pier, SL-nya ini garis pantainya, dan ini garis pantainya juga nih SL nih. Nah, jetty ya. Nah, kemudian setelah itu dari struktur dermaga yang terbagi menjadi wharf, pier, dan jetty itu kemudian dibagi-bagi lagi. Ada yang namanya struktur tertutup, ada struktur terbuka. Struktur tertutup itu dia dan struktur terbuka dia itu tergantung dari bentuk susunan penopangnya, bukan penampang tapi penopangnya. Ya, penopangnya yang pertama itu ada dinding turap, dia kan tertutup, kemudian ada yang panjang dia terbuka, dan kemudian bahan-bahannya itu ada beton, ada kaison, ada sel turap baja, ada retaining wall juga ya. Ilustrasinya seperti apa? Ilustrasinya ada seperti ini. Nah, jadi yang wharf itu tadi saya bilang bahwasanya dia sejajar dengan garis pantai atau dia paralel dengan garis pantai, dan ini contoh struktur yang dia terbuka karena dia pakai tiang panjang ya. Kalau terbuka itu kita bisa lihat dari samping, depan, belakang gitu ya. Kecuali belakang ya, dari depan dan samping loh bisa kita lihat. Ini kayak yang seperti ini ya. Jadi ini kan kayak, ini kan sini void ya, void, ada voidnya ya. Jadi ini void, ada voidnya ya. Ada juga void nih di sini juga void. Jadi kalau misalnya struktur terbuka itu dia ada voidnya gitu, bisa kita lihat kan. Nah, ini juga seperti ini nih, struktur terbuka atau open berth gitu ya. Ini ada voidnya, di sini juga void. Ya. Dan ini bahannya juga dia pakai bukan bahan tapi apa namanya komponen strukturalnya dia pakai tiang panjang gitu ya. Tile. Kemudian nah, di sini kalau yang ini yang tertutup tipenya, yang close gitu ya. Kenapa di sini? Karena nggak ada voidnya. Dia biasanya di sini dinding turap. Dinding turap. Kalau misalkan kita lihat dari atas, dia model seperti ini. Kalau kita lihat dari atas, bisa seperti ini ya. Oke. Seperti ini. Kemudian ada juga seperti ini juga tuh. Nah, jadi tertutup gitu. Kalau kita lihat dari atas dia agak tertutup gitu. Ini juga sama. Ini juga yang tertutup. Ya, di sini juga ada dinding tulapnya, temboknya ya. Di sini front wall dibilangnya. Ada temboknya, jadi ya kita nggak bisa ngeliat dari depan itu. Yang ini contoh pier ya. Pier. Dia karakteristiknya sama kayak wharf, cuma dia biasanya sih kalau pier itu dia tegak lurus garis pantai, katakan di garis pantai. Kalau ini bisa garis pantai, kemudian ini ada dermaga piernya dia. Dan di sini adalah kapalnya. Ini juga kapal. Ini seperti ini. Ini contoh yang pier, cuma nih kalau misal kita lihat dari depan dia sistem terbuka ya, karena di sini turap, di
ini dengan di sini itu turap dan ini berarti terbuka nih. Terbuka kalau kita lihat dari depan gitu ya. Kalau dari samping sih tertutup ya. Karena kalau dari samping kita potong itu ya pasti ya, kalau misalnya kita potong gambar potongnya gini paling ya sepanjang menjorok ke dalamnya itu. Kemudian ini jeti, kalau jeti dia menjorok ke laut. Nah, biasanya di sini buat kapal-kapal tanker atau minyak gitu. Dan di sini struktur jeti itu ada, ini jetinya, struktur utama jeti, kemudian ini dermaganya dia. Ini dermaganya dia. Kemudian ini tambatannya seperti ini. Tambatannya seperti ini dia buat ditambat gitu ya, tali penambat ini, sedangkan yang putus-putus ini tali penambatnya. Ya, kemudian itu ada dolphinnya juga. Dolphinnya itu seperti ini, yang bukan penambat-penambatnya ini, brace dolphin lah dibilang itu. Kemudian itu dari dermaga. Jadi kita lihat dari dermaga itu ada yang namanya dermaga tipe WAF ya. WAF, saya ulang lagi, tipe WAF, kemudian tipe jeti, dan satu lagi adalah tipe dolphin. Tipe jeti dan tipe pier. Kemudian berikutnya itu adalah ada fender dan penambat atau boulder ya. Fender itu sebenarnya bantalan supaya dermaganya itu nggak rusak gitu. Kalau misalkan ada kapal yang bersandar gitu. Nah, nanti fendernya itu dia akan menyerap gaya-gaya tumbukan yang terjadi antara si kapal dengan si dermaga. Rencananya bagaimana? Nanti rencananya adalah ketika nanti kita bahas tentang gaya-gaya yang terjadi pada dermaga. Nah, ini beberapa jenis fender. Itu ada yang namanya fender kayu, ya bahannya dari materialnya kayu gitu ya. Seperti ini modelnya ya, fender kayu. Kemudian ada rubber fender, dia bentuknya bukan bentuk ya, bahannya karet. Nah, ini yang paling biasa di kapal, di dermaga-dermaga kecil itu dia pakai fender karet. Ini ban ya, ban bekas gitu ya. Nah, kalau yang ini benar-benar fender yang pabrikan ya. Ini fender untuk kapal-kapal yang umum gitu ya. Ini pabrikan. Nah, ini sebenarnya nanti ketika kita memesan fender yang ini, itu tergantung dari berapa sih gaya yang diserap oleh si fender itu. Kita tinggal bilang aja, nanti di pabrikannya itu ada spesifikasi fender sendiri sesuai dengan gaya-gaya yang kita butuhkan. Gaya apa kan? Gaya tumbukan yang diserap oleh fender itu berapa? Itu ada di pabrikannya seperti itu. Kemudian ada yang tipe seperti ini juga, tipe fendernya. Dan kemudian ada yang namanya selain fender ada juga untuk penambatan atau penambat. Nah, ini penambatnya itu yang pertama dia sistemnya itu ada yang di penambat yang dimana namanya di dermaga ya, sistem yang paling umum itu. Kemudian ada juga dia yang bukan di dermaga tapi di kolam pelabuhannya, seperti ini. Jadi katakanlah di kolam pelabuhannya itu ada penambatnya gitu ya, ada penambatnya. Ini disebut dengan tipe buoyancy atau tipe mengapung penambat itu. Kemudian dolphin, satu lagi ada dolphin ya, dolphin itu juga sebagai tempat sistem untuk menambatnya sebuah kapal tanker. Ya. Di sini ada yang sistem dolphin itu, di sini ada ininya apa namanya tambatannya ya, tapi disokong oleh yang namanya dolphin tambatannya itu. Dolphin itu merupakan sebuah sistem gitu ya, sistem tambatan dari kapal yang tipe pelabuhannya itu tipe jeti, itu tipe dermaganya tipe jeti. Nah, ini contohnya. Kemudian bangunan lainnya itu adalah pemecah gelombang. Ya tadi fungsinya untuk apa di dalam kolam pelabuhannya itu supaya di dalam kolam pelabuhannya itu fluktuasi muka air lautnya atau tinggi gelombang itu tidak terlalu tinggi gitu, atau
kita pengen di mana kolam pelabuhannya itu dia tenang airnya gitu. Jadi ditahan dengan memecah gelombang. Ini kalau misalkan kita potong seperti ini, ya jadi di sisi laut misalkan ya, di sisi laut tuh airnya tuh fluktuasinya naik turun tinggi sekali, tapi karena ada pemecah gelombang dia menjadi lebih tenang gitu. Ini contoh skematik sederhananya saja. Nah, ini bahan-bahan dari pemecah gelombang tuh ada tetrapod, ada quadripod, kemudian ada dolos ya. Dan itu ditumpuk ya, dan perencanaannya ini nanti dibahas di materi tentang perencanaan breakwater ya. Termasuk dengan lebar puncaknya, kedalaman atau tingginya, kemudian lebar bawahnya, tebal lapis batu pelindungnya berapa, berat batu yang dibutuhkan oleh berapa gitu. Nanti dipelajari di perencanaan breakwater. Nah, ini juga ada breakwater seperti ini, dia dipancang dulu gitu ya, pancang cencuk dulu gitu ya, pancang dulu, kemudian dikasih matras atasnya, baru kemudian diberikan dengan gelombang. Ada tipe pemecah gelombang seperti ini. Dan ini tipe Kyson ya, pemecah gelombang tipe Kyson. Jadi dikasih isian beton gitu, baru kemudian di atasnya dikasih puncak ya, pemecah gelombang sesudah lah, tapi tidak lupa dengan pelindung kaki, teratur dan sebagainya. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai jenis-jenis struktur utama dari sebuah pelabuhan, dari dermaga, kemudian ada dari penambatnya, penyandarnya juga, dan pemecah gelombang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup untuk materi ini. Terima kasih.